Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tahir dari kelompok 7. Ingin menjelaskan yang pertama yaitu router. Router adalah sebuah perangkat jaringan yang bekerja dengan cara menghubungkan berbagai perangkat seperti smartphone, laptop, tablet, dan lain sebagainya dengan layanan internet. Jika dibayangkan, router bakal menjadi sebuah jembatan untuk menyalurkan jaringan internet ke berbagai perangkat yang tersambung dengannya. Selain menjembatani berbagai perangkat, router juga berperan sebagai perangkat yang bisa mengelola jenis data yang dikirimkan atau diterima, lengkap dengan aneka informasi pendukungnya seperti jenis hingga ukuran data tersebut. Data ini lantas bakal diatur oleh router dan ditransmisikan ke perangkat yang membutuhkan. Dan yang kedua, switch. Switch adalah komponen jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan beberapa perangkat komputer dalam sebuah jaringan. Proses ini memungkinkan pengguna bertukar data dan informasi ke perangkat yang dituju. Pertukaran informasi yang dilakukan secara terarah sehingga data dapat langsung diterima tanpa adanya gangguan seperti collision. Dan yang ketiga, IP. IP adalah singkatan dari Internet Protocol, atau dalam bahasa Indonesia protokol internet. Jadi IP address alamat protokol internet yang mengidentifikasikan segala perangkat yang terhubung ke jaringan, baik jaringan internet pada umumnya maupun lokal. Sekian dari penjelasan saya tentang router, switch, dan IP. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Aib Rahmatullah dari kelompok 7. Jadi di sini saya melanjutkan tentang penjelasan teman saya tadi, Rifki Tahir. Jadi yang keempat yaitu IP statis dan IP dinamis. IP statis yaitu IP yang dedicated dengan sebuah PC, komputer atau perangkat networking lain, misal router yang diberikan oleh ISP Anda. Alamat IP statik adalah sebuah pemberian alamat IP yang tidak pernah berubah. Adapun IP dinamis yaitu IP yang didapatkan oleh ISP dengan diberikan secara acak dan akan berubah dalam waktu tertentu. Alamat IP dinamik cukup populer di antara Internet Service Provider atau ISP karena kemungkinan mereka memakai lebih sedikit alamat IP daripada jumlah total pelanggan mereka dan biayanya lebih murah. Mereka hanya memerlukan alamat bagi masing-masing pelanggan yang aktif di suatu saat. Alamat IP statis membutuhkan biaya tambahan tergantung apakah ISP Anda menyediakannya atau tidak. Yang kelima yaitu Subnet Mask. Subnet Mask adalah sebuah metode yang digunakan untuk menambah jaringan. Metode penambahan jaringan ini dilakukan dengan cara memecah jaringan komputer menjadi ukuran yang lebih kecil atau subnetwork. Pemecahan atau pembagian jaringan hanya dapat diterapkan pada IP address kelas A, B, dan C. Praktik pemecahan ini juga dikenal dengan istilah subnetting. F. Gateway default. Gateway default dalam jargon internet adalah istilah untuk simpul perangkat keras atau titik yang akan memberikan akses keluar ke paket data ke tujuan di beberapa jaringan diskret lainnya. Default hanya berarti bahwa gateway ini digunakan secara default, kecuali jika aplikasi menentukan gateway lain. Server default bahkan tidak perlu menjadi router. Ini mungkin komputer dengan dua adaptor jaringan, di mana satu terhubung ke subnet lokal dan yang lainnya terhubung ke jaringan luar. Yang ketujuh, DNS server. DNS server adalah sebuah komputer server yang menjalankan layanan kerja DNS. DNS sendiri adalah suatu sistem database terdistribusi untuk mencari suatu nama komputer atau situs yang terhubung dengan jaringan menggunakan TCP atau IP. Saat user memasukkan URL ke address bar di suatu browser, DNS server akan menerjemahkan URL menjadi IP address yang bisa diproses oleh komputer.
Dengan demikian, user bisa membuka halaman suatu website. Demikian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bukhari dengan NIM 202122205044. Pada bagian ini saya akan membuat simulasi jaringan komputer dengan 2 switch, 2 router, dan 4 PC. Yang pertama, saya akan menambahkan 2 router di sini. Kemudian 2 switch dan 4 PC. Karena saya ingin menyambungkan 2 device yang berbeda, maka saya akan menggunakan kabel tipe strike. Begitupun juga switch ke router, saya akan menggunakan kabel strike. Dan untuk router ke router saya akan menggunakan kabel serial DCA dan menyambungkan di serial 2/0 dan 2/0. Dan pada jaringan yang pertama saya akan menggunakan jaringan dinamis. Pertama, klik di router, kemudian masuk di bagian CLI, kemudian press enable dan configure terminal. Interface FA 0/0. IP address-nya saya akan menggunakan 192.168.1.1.255.255.255.0. Kemudian shutdown dan exit, dan IP DHCP pool 1. Kemudian network 192.168.1.0 dengan 255.255.255.0. Default routernya router 192.168.2.1.1 92168. Default router. Default router 192.168.1.1. Default tipe default 192.168.1. kemudian DNS servernya itu 192.168.1.1. kemudian exit. Dan di router yang tersatu saya akan mengkonfigurasikannya. Gunakan interface fast Ethernet 0/0 dengan alamat IP address-nya itu 192.168.2.1.
255.255.255.0 dan no shutdown, kemudian exit. Kita tunggu sampai dia terhubung. Oh, di sini pada PC yang pertama saya akan berikan alamat IP yaitu DHCP, dan PC yang 0 juga alamat IP-nya saya menggunakan DHCP. Nah, yang di PC yang kedua saya akan menggunakan IP statis. Saya menggunakan 192.168.2.2. Dan kemudian di default gateway nya saya akan menggunakan 192.168.2.1. Begitupun juga di PC ketiga saya akan menggunakan 192.168.2.3 sebagai IP. Kemudian default gateway nya itu .1. Setelah semua berubah menjadi warna hijau, maka saya akan lanjut di bagian routernya. Router enable config terminal. Kemudian saya akan melakukan interface fast internet ke 1/0. Interface Ethernet 1/0, kemudian dengan alamat IP 192.168.3.1 255.255.255.0. kemudian no shutdown, kemudian exit. Kemudian di router 1 saya akan melakukan konfigurasi juga. Enable konfigurasi terminal, itu interface fast ethernet 1/0, kemudian dengan alamat IP address 192.168.3.2 255.255.255.0. no shutdown, kemudian exit dan exit. Kemudian saya akan memberikan alamat IP serial 2/0 di sini dengan menggunakan 192.168.10.1. Kita kasih on. Kemudian di sini juga saya akan menggunakan serial 2.0, IP-nya itu 192.168.10.2. Kemudian enter dan on. Sini akan saya coba melakukan ping antara router dengan router. Gagal, berhasil. Kemudian PC dengan PC berhasil, PC dengan PC berhasil.
Dan kemudian saya akan lanjut di bagian agar PC1 bisa terhubung dengan PC2. Saya akan melakukan konfigurasi di alamat IP router 192.168.0.192.0.168.3.2. Kemudian exit keluar, exit. Kemudian di router yang pertama saya juga akan melakukan konfigurasi. IP route-nya itu 192.168.1.0 255.255.255.0, kemudian 192.168.3.1. Kemudian pada bagian ini melakukan di bagian RIP nya itu saya akan menambahkan 192.168.1.0 dan akan menambahkan juga 192.168.1.2.0. Titik 10.0 saya minta namanya serialnya 10.1. Kemudian di router yang kedua di bagian RIP nya saya juga tambahkan 192, copy paste 192.168.1.0, paste lagi titik 2.0, kemudian titik 10.0. Dan saya akan mencoba melakukan ping antara PC1 dan PC2. Successful. Kemudian PC1 dengan PC3 berhasil. Kemudian PC2 PC0 PC1 dengan PC0 berhasil. Kemudian PC0 dengan PC2 berhasil. Kemudian PC0 dengan PC3 berhasil. Kemudian PC2 dengan PC3 berhasil juga. Mungkin sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.